Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah ya, hari ini di pagi hari ini ya. Dan qadarullah hari ini hari libur ya, sehingga kita pagi-pagi sudah bisa melakukan jogging dan alhamdulillah sudah cukup berkeringat ya. Dan kita sempatkan juga untuk membuat podcast ya. Dan kali ini saya mencoba untuk ya tergoda juga untuk mengomong tadi berbagai macam peristiwa-peristiwa politik nasional ini ya. Saya sudah sejak sebelum pemilihan presiden sampai hari ini sudah berpuasa untuk bicara tentang soal politik ya. Tetapi hari-hari ini kadang-kadang rasanya tertarik juga ya, karena ternyata pembicaraan tentang politik itu jauh lebih menarik ya dibanding bicara tentang persoalan-persoalan kesehatan, apalagi persoalan-persoalan perilaku makan, perilaku tidur ya, perilaku aktivitas fisik ya, banyak yang ya kurang tertarik lah ya. Tetapi menjadi kewajiban saya ya untuk terus menyuarakan tentang bagaimana kita hidup sehat ya, sesuai dengan juga tema dari podcast yang kami bangun adalah hidup sehat bersama Lukman Effendi ya. Ya tidak apa-apa lah sering-seringan sedikit bicara tentang politik nasional hari ini. Jadi alhamdulillah sudah terpilih ya. Ternyata jago kita belum diberikan kesempatan untuk memenangkan pertandingan ya, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan ya. Tetapi tentu saja banyak hikmah yang bisa kita petik dari kalahan Anies Baswedan ini ya. Barangkali selalu ada kita cari-cari ya, kenapa tidak menang gitu ya. Tentu tidak semata-mata sering orang mengatakan ya jelaslah ya satunya curang ya. Mungkin kecurangan ya memang ada, tetapi saya kira kalau kita menjadi orang yang selalu menerima takdir ya, yang baik atau maupun yang buruk gitu ya. Jadi ya, kita terima takdir itu, dan saya kira berbagai penjelasan ilmiah bisa saja kita sampaikan, ada kecurangan di sana, ada kecurangan di sini gitu ya. Tetapi yang jelas hari ini presiden kita adalah Prabowo Subianto dan wakil presiden kita adalah Gibran Rakabuming Raka ya. Banyak sekali harapan-harapan ya, baik kita yang sebelumnya memang tidak mengharapkan kemenangan Prabowo ya, tetapi ya kita harus menerima realita bahwa hari ini kita memang punya presiden Prabowo, dan tentu harapan-harapan terhadap Anies ya ada ya, mencoba kita sampaikan, kita bebankan kepada Prabowo ya untuk melakukan itu, walaupun tentu saja bukan persoalan yang mudah gitu ya. Jadi hari-hari ini banyak sekali orang berharap ya Prabowo bisa melakukan banyak perubahan-perubahan, setidak-tidaknya bisa menunjukkan sesuatu yang berbeda dari presiden sebelumnya yang ya tentu bagi para pendukung Anies ya, dianggap ya presiden yang gagal kan gitu ya. Namun demikian saya kira kita jangan terlalu berharap tinggi-tinggi ya. Nah, kira-kira apa sih alasan saya untuk tidak berharap tinggi-tinggi? Yang pertama, bagi saya sebenarnya ya Prabowo itu sudah sudah terlalu berumur ya. Kalau tidak mengatakan tua ya, walaupun tentu banyak orang mengatakan justru tua akan matang, justru tua itu sudah hidupnya itu tidak macam-macam ya, hanya satu tujuan, mengharumkan nama Indonesia gitu ya. Apakah demikian? Saya kira juga tidak demikian. Banyak anak muda yang merasa hidupnya selesai, dan banyak orang tua yang hidupnya nggak selesai gitu ya. Dan kita bisa melihat banyak orang yang sudah berumur ya masih terus memikirkan, kalau nggak memikirkan dirinya, kalau sudah tidak memikirkan keluarganya, anaknya ya,
memastikan anaknya gitu ya untuk memiliki posisi-posisi penting ya. Jadi yang pertama alasan saya kenapa kita tidak terlalu optimis ya, karena satu, Prabowo sudah orang yang sudah berumur ya. Kemudian bagi saya juga Prabowo ini kan sudah selesai lah dengan adanya reformasi ya. Nah, jadi suka tidak suka dia adalah menantu Soeharto gitu ya. Dan termasuk yang orang sangat tidak suka dengan adanya reformasi gitu ya. Jadi ya harus menjadi catatan ya. Jadi Prabowo termasuk orang yang tidak suka adanya reformasi ya, karena reformasi bagi Prabowo adalah satu peristiwa yang membiarkan angan-angannya untuk segera menjadi Presiden Republik Indonesia kan gitu ya. Jadi waktu itu posisinya sangat strategis, dia sebagai menantu Presiden Soeharto ya, tentu peluang untuk menjadi presiden itu sangat tinggi, dan kesatuan Soeharto seperti itu tentu menjadikan perjalanan panjang dia untuk meraih presiden ya. Dan itu yang kedua, jadi menurut saya itu sudah selesai gitu ya. Namun namanya orang ya, jadi kalau orang mengatakan ambisi untuk jadi presiden, ya Prabowo lah ambisi orang yang sangat ambisius untuk jadi presiden ya, bahkan saya ada ulang-ulang terus gitu ya. Dan tentu yang menjadikan pesimis saya juga adalah mungkin rasa keputusasaan dari presiden dari Prabowo ya, sehingga dia menggunakan taktik untuk bergabung dengan Jokowi, dan melihat itu tanpa itu dia tidak mungkin jadi presiden. Nah inilah yang menurut saya satu kesalahan ya. Ya walau alam ya, apakah kalau Prabowo itu tidak bergabung dengan Jokowi itu tidak mungkin jadi presiden, dan dengan Jokowi pasti jadi presiden ya, itu tetap kalau kita bilang takdirnya ya Allah lah yang mengatur itu semuanya ya. Tetapi bahwa dalam konteks idealisme, dalam konteks kita melakukan perbaikan akan sangat sulit gitu ya. Prabowo ini memperbaiki situasi ya. Dan kalau hari-hari ini banyak optimisme datang ya tentang kasus bakar laut dibakar-bakar, laut disertifikatkan gitu ya. Sampai hari ini juga belum ada kata-kata yang cukup menggembirakan ya, dan saya melihat itu semua lebih dari kekuatan masyarakat bawah yang cukup tinggi, sehingga ya mau tidak mau gitu ya. Dan tentu Prabowo di simpang jalan hari-hari ini ya, dia antara mau ngikutin kemauan-kemauan Presiden lama Jokowi dan bersama kekuatan oligarki ya, atau dia akan mengikuti kemauan rakyat ya. Akhirnya dia ya memang tidak bisa bersikap tegas juga gitu ya. Walaupun orang dalam konteks melihat positif ya, sudah positif lah, minimal kita dibiarkan untuk bergerak gitu ya. Jadi pembiaran kita bergerak itu sudah merupakan anugerah, sudah merupakan sebuah kearifan dari Prabowo Subianto sebagai presiden ya. Tetapi untuk langkah yang lebih strategis, saya kira kok saya masih pesimis gitu ya. Ya ketika membangun optimisme yang kita bangun tentu bukan optimisme dalam konteks Prabowo akan menyelesaikan masalah ya, tetapi ketika Prabowo bisa memberikan peluang-peluang masyarakat bawah ini untuk bangkit tumbuh, itu sudah sangat bagus ya. Itu kita berharap gitu ya, 5 tahun yang akan datang itu perubahan menjadi lebih baik, tentu lebih bisa menjanjikan gitu ya. Jadi setidak-tidaknya tetap ada jasa Prabowo untuk meletakkan dasar-dasar supaya terjadi perubahan secara tidak frontal ya, dalam konteks orang mengatakan lebih slow, lebih pelan, lebih soft gitu ya. Jadi tidak dan itulah yang memang selalu diinginkan oleh kebanyakan masyarakat gitu ya, berubah tetapi
tidak terjadi huru-hara, tidak terjadi hal-hal yang apalagi pengorbanan manusia yang begitu banyak ya. Jadi itulah yang ya, tetap kita berharap gitu ya, berharap untuk bisa lebih secepatnya perubahan itu terjadi ya, tetapi rasanya kok kalau kita berharap ya, dengan hanya Prabowo agak sulit ya. Jadi yang harus kita kuatkan, lagi-lagi harus kita kuatkan adalah kekuatan masyarakat di tingkat grassroots, tingkat bawah, dan juga para kritisi yang mengkritisi, yang juga barisan-barisan perubahan ini juga mudah-mudahan bisa tetap konsisten, bahkan bisa istilahnya memberikan harapan-harapan baru kepada masyarakat, sehingga dukungan dari masyarakat luas juga menjadi luas, dan para yang ingin bertahan dengan pola-pola lama itu bisa segera pelan-pelan untuk tersingkir ya. Jadi ya tetap optimis, tetapi tetap harus kritis ya. Saya kira itu ya, setelah lama tidak bicara tentang politik ya, mudah-mudahan irama perubahan ini terus berjalan ya. Kita tidak perlu tergesa-gesa, tetapi kita memastikan bahwa semua berjalan menuju perbaikan untuk negeri Indonesia tercinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.